Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Kita akan kembali membahas tentang materi sistem manajemen basis data atau database management system. Video kali ini sebenarnya merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi kalau video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa hal terkait sistem pemrosesan file secara tradisional atau traditional file processing system, dan ternyata banyak sekali masalah yang muncul ketika perusahaan menggunakan traditional file processing system ini, maka kemudian muncullah konsep baru yang disebut dengan konsep basis data. Nah, maka kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan sebenarnya konsep basis data itu seperti apa. Untuk konsep basis data, videonya akan terbagi menjadi beberapa bagiannya nanti ya. Maka nanti silahkan dicek semua videonya yang terkait dengan database. Oke, untuk yang pertama, untuk memahami konsep basis data, maka kita perlu mengenal beberapa istilah dulu. Karena dalam konsep ini memang ada banyak istilah teknis yang nanti akan menjadi dasar bagi kita kalau mau merancang suatu database. Istilah yang pertama yaitu data models. Hover mendefinisikan data model sebagai graphical systems used to capture the nature and relationships among the data. Jadi data model ini semacam suatu grafis seperti ini, ya, yang digunakan untuk mengcapture semua relationship, semua hubungan dan karakteristik antar data, yang mana nanti datanya itu akan kita masukkan dalam database. Jadi kalau kemarin salah satu masalah dalam traditional file processing system kan datanya sendiri-sendiri nih, berdiri sendiri-sendiri. Nah, sementara kalau menggunakan konsep database, kita sebenarnya berharap pada kemampuan dari database, yaitu data yang saling terkait satu sama lain. Sehingga nanti ketika kita membutuhkan data tertentu, yang sebenarnya data itu ada kaitan dengan data lainnya, maka hasilnya bisa langsung kita peroleh. Nah, maka di sini kita diingatkan kalau kita bicara tentang konsep database, maka kita juga harus tahu hubungan antar datanya. Nah, hubungan antar data itu nanti bisa kita tentukan, bisa kita set dari data model. Nah, ini contoh data model, ini juga ada di bukunya Hover. Jadi, teman-teman yang punya bukunya Hover Modern Database, silahkan dibuka. Data model itu ada dua macam, enterprise data model dan project data model. Enterprise data model itu seperti ini bentuknya secara umum. Jadi langsung melihat bagaimana sih hubungan antar data yang nanti akan diterjemahkan dalam database. Maka di sini penjelasannya terkait dengan enterprise data model, yaitu necessary to include only the higher level relationships of customer, order, and product. Jadi kalau misalnya di sini konteks contohnya adalah database pesanan pelanggan, maka nanti data yang akan dimasukkan itu adalah data pelanggan, customer, kemudian data pesanan, kemudian data produk. Nah, model ini nanti sebenarnya bisa bermacam-macam ya, tergantung konteksnya apa. Misalnya teman-teman nanti mau membuat database mahasiswa, yaitu nanti datanya kan beda lagi, ya kan. Misalnya nanti ada data mahasiswanya, ada data mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke sini, untuk enterprise data model itu hanya melihat level tertingginya saja. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang database pesanan pelanggan, misalnya, ya, maka yang kita lihat pertama adalah pelanggannya itu siapa. Kemudian ini aktivitasnya, ini yang data keduanya, pesanannya apa, pesanan pelanggan. Baru ini produknya. Tiga ini ada hubungannya. Nah, apa bedanya antara enterprise data model
dengan project data model. Kalau enterprise data model tadi disebutkan hanya untuk menampilkan atau memasukkan level tertinggi dari data. Sementara kalau yang project data model itu lebih rinci. Bagaimana taunya lebih rinci? Nah, ini kita bisa lihat ada sedikit perbedaan gambar kan. Kalau di sini yang kita lihat, kalau di enterprise data model yang kita lihat hanya customer menempatkan ordernya, ya. Atau kalau panahnya kebalikannya adalah order dari pelanggan, dari customer. Kemudian hubungan antara order dengan produk, bahwa pesanan itu biasanya di dalamnya ada data tentang produknya, atau data produk itu akan muncul di pesanan, kan gitu bacanya. Order contains product atau product is contained in order. Customer places order atau order is placed by customer. Hanya seperti itu yang kita lihat kalau kita bicara enterprise data model. Nah, sementara kalau kita bicara tentang project data model, maka sifatnya lebih rinci. Di sini bisa kita lihat, ini konteksnya masih sama, pesanan pelanggan. Customer places order, atau order is placed by customer, kan gitu, masih sama di situ. Tetapi yang membedakan adalah di sini kita melihat ada pada bagian customer ada customer ID, customer name. Nah, ini sudah level detailnya ini. Kalau yang tadi hanya melihat customer-nya gitu aja, ini melihat hubungan tertinggi, level tertingginya saja. Pelanggan, data pelanggan akan berhubungan dengan data pesanan. Nah, kalau di sini yang project data model, itu yang dilihat tidak hanya data customer itu nanti akan berhubungan dengan data pelanggan, tetapi juga data customer ini yang dibutuhkan apa saja. Maka di sini muncul customer ID, customer name, ini atribut istilahnya. Nanti akan kita bahas sendiri itu tentang atribut. Jadi di project data model kita juga mengidentifikasi dari setiap entitas, yang kotak-kotak ini namanya entitas. Dari setiap entitas, atribut yang diperlukan apa saja. Nah, atribut ini nanti menjadi penting karena inilah yang nanti akan kita isi data. Jadi kalau misalnya teman-teman punya KTP nih ya, kan teman-teman bisa lihat tuh di KTP kan ada isian data, nama, tempat tanggal lahir. Nah, itu atribut penduduk itu. Nama penduduknya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, pekerjaannya apa, statusnya menikah atau belum menikah, kan gitu. Itu atribut. Nah, ketika kita bicara project data model, kita akan bicara sampai ke sana. Kalau kita memasukkan data customer, data apa saja yang diperlukan. Customer ID, customer name. Di sini customer ID-nya di bold dan underline, dicetak tebal dan di garis bawah. Ini nanti akan kita bahas di bab berikutnya, tetapi saya beri spoilernya dulu ya. Kayak film-film gitulah, ya, ada spoilernya. Spoilernya adalah atribut yang diberi garis bawah dan hurufnya dicetak tebal, ini atribut yang berperan sebagai identifier istilahnya, atau atribut kunci. Artinya apa? Artinya kalau kita nanti mencari data customer, kita tidak perlu memasukkan nama customer, tetapi kita cukup memasukkan ID customer atau kode pelanggan istilahnya kan gitu. Sehingga nanti nama dan data lainnya langsung keluar. Nah, kalau teman-teman amati, yang namanya identifier atau atribut kunci itu biasanya ID ya, atau kode. Kode pesanan, kode barang, kode pelanggan. Kenapa? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di bab berikutnya, tetapi saya bisa menyampaikan dulu di awal, kode itu jadi penentu. Ya, maka kalau teman-teman juga lagi mau cari pacar nih kan, kadang ngasih kode ke gebetan. Kodenya ini kan sebagai penentu, diterima apa enggak kan gitu toh, perasaanmu terbalaskan atau tidak. Sama sebenarnya konsepnya. Kode pelanggan di sini sebagai penentu dari data yang akan kita cari. Kenapa? Karena kode ini sifatnya unik. Artinya, kalau nama pelanggan kan bisa sama. Misalnya, namanya yang nama Agus di Indonesia itu kan banyak sekali.
Bahkan dulu sempat ada konferensi Agus Indonesia, ya kan. Yang namanya Aryono itu juga banyak. Tetapi kalau kode itu kan unik, setiap orang itu akan diberi kode masing-masing. Nah, yang bisa menjadi penentu dalam database itu adalah sesuatu yang sifatnya unik tadi itu. Itulah kenapa kalau kita membuat database tidak pernah menjadikan nama sebagai identifier. Karena nama setiap orang bisa sama. Contoh yang paling gampang misalnya, kita bicara data mahasiswa lah. Kalian punya nama, punya NIM. Ya. Nama mahasiswa, misalnya namanya Maria, itu kan banyak sekali. Tetapi NIM-nya kan berbeda-beda. Tidak ada di antara kalian yang NIM-nya sama. Nah, itu kuncinya seperti itu. Analoginya seperti itu. Nah, besok akan kita bahas lebih detail. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau project data model itu lebih rinci sampai kita menentukan atributnya apa. Nah, kemudian ada yang sedikit berbeda di sini. Kalau tadi di enterprise data model kan hanya, oh entitas yang terlibat adalah customer, order, dan produk. Selesai. Nah, ternyata di level detailnya beda. Tetap ada customer, order, dan produk, tetapi di sini ada order line. Order line ini muncul karena secara konseptual, hubungan antara produk barang yang dipesan pelanggan ini dengan pesanannya itu tidak bisa langsung sebenarnya. Harus ada di sini dulu. Ada order line. Loh Pak, kenapa kok ada order line? Karena untuk menentukan berapa jumlah barang yang akan dia pesan. Loh Pak, kenapa jumlah kuantitas itu nggak masuk ke produk ID? Nah itu ini juga nanti akan kita bahas di tempat yang lain. Tetapi saya bisa mengatakan quantity ini kan tidak selalu melekat hanya di produknya saja atau di ordernya saja kan gitu ya. Quantity ini jadi penghubung antara produk dan order. Maka kalau quantity ini kita masukkan dalam order akan jadi aneh datanya. Istilahnya nanti di bab-bab terakhir itu tabelnya jadi nggak normal. Begitu juga kalau quantity kita masukkan ke produk, nanti kita akan mengakibatkan tabel produk itu menjadi tabel yang tidak normal juga. Padahal tabel data yang tidak normal itu masalah dalam database. Maka kita buat satu entitas lagi yang bisa mengakomodasi quantity ini. Jadi quantity ini nggak boleh hilang, tapi dia nggak bisa masuk di sini, nggak bisa masuk di sini, ya kita buatkan entitas yang baru. Pak, itu kotaknya kok bulat ujungnya? Ya ini istilahnya rounded square. Ini juga nanti akan ada di bab yang lainnya ya, tetapi yang bisa saya sampaikan dulu di awal adalah entitas yang kotaknya lancip dengan yang kotaknya bulat itu sudah berbeda artinya. Artinya yang kotaknya bulat di ujung ini adalah semacam entitas bentukan. Awalnya dia nggak ada, tetapi kemudian harus ada entitas ini. Biar relationship-nya secara detail jadi semakin logis. Nah, teman-teman di sini juga harus ingat konsep database karena kita bicara tentang sistem sesuatu itu kan harus logis ya. Maka ini hubungannya ini juga harus logis kan gitu. Kalau nggak ada order line, jadi susah nanti ketika kita akan menghubungkan antara order dengan produk. Nah, maka di sini kita lihat level detailnya itu adalah misalnya kita memberikan atributnya apa saja, kemudian kita masukkan juga entitas bentukan yang baru kalau memang itu diperlukan. Itu bedanya antara project data model dengan enterprise data model. Jadi ya kalau saya bisa mengatakan yang enterprise data model ini model yang lebih simpel lah gitu, karena dia hanya melihat permukaannya saja, level teratasnya aja. Customer, order, produk, selesai. Tetapi kalau yang project data model ini yang lebih detail. Oke, kemudian bagian berikutnya ada yang namanya entity. Entitas. Dari tadi saya sudah sebut-sebut ada entitas pelanggan, ada entitas produk. Nah, apa sih entitas itu? Secara definisi, entities are a person, a place, an object, an event, or a concept. Jadi entitas itu poin pertama dari definisi adalah kalau kita bicara entitas itu berarti bisa seseorang, bisa melambangkan orang, tempat, objek,
peristiwa, atau konsep apapun. Itu semua entitas. Tidak melulu harus orang. Tapi objek juga bisa. Tempat juga bisa. A person, a place, an object, an event, or a concept in the user environment about which the organization wishes to maintain that. Jadi, kalau kita bicara entitas itu adalah orang-orang siapa saja sih yang terlibat dalam lingkungan organisasi yang nanti datanya akan kita simpan. Peristiwa apa saja yang dilakukan oleh organisasi yang nanti datanya akan kita simpan. Objek apa saja yang ada di organisasi itu yang nantinya akan kita simpan datanya. Intinya itu entitas. Maka tadi teman-teman mungkin sedikit heran nih, loh kok ada entitas orang, customer ini kan orang ya, tapi kemudian ada entitas event, order. Habis itu ada entitas objek, produk ini kan objek, bukan orang. Kan itu. Nah ternyata secara definisi, memang konsep entitas itu luas sekali, bisa orang, bisa tempat, bisa objek, bisa peristiwa, bisa konsep. Apapun itu bisa jadi entitas. Yang penting kesemuanya itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam lingkungan kita, lingkungan usernya, yang nanti akan kita maintain datanya. Maka kalau saya bicara database perguruan tinggi gitu ya, nanti akan ada data mahasiswa, entitasnya mahasiswa nih, orang kan ya. Ada mata kuliah nih, objek nih, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang teman-teman mahasiswa paling senang ini, relationship. Ya. Relationship itu kalau untuk mahasiswa pasti sudah menjadi sesuatu yang bisa membuat kalian menjadi galau dan lain sebagainya. Nah nanti sama, di konsep database management system ini kalian harus galau dengan relationship dalam data model. Kalau kalian tidak galau ya susah nanti akan menentukan model datanya seperti apa. Nah, kalau per definisi Hover, relationship itu adalah a well-structured database establishes the relationship between entities that exist in organizational data, so that desired information can be retrieved. Nah, secara definisi sebenarnya sama dengan pemahaman relationship yang kalian pahami selama ini, kan itu. Relationship kan berarti hubungan. Maka secara definisi, relationship di sini adalah hubungan antar entitas yang muncul pada data organisasional. Sehingga nanti informasi yang diharapkan itu dapat diperoleh. Contohnya tadi misalnya saya pengen tahu nih informasi pesanan pelanggan bulan ini. Nah, nanti database akan bekerja. Ngambil data customer, ngambil data produk, ngambil data order, ngambil data order lain, jadilah informasi pesanan penjualan bulan ini. Itu ceritanya. Jadi nanti sekali lagi teman-teman harusnya juga akan galau di sini ketika akan membuat hubungan dalam database management system. Itu hubungan yang benar yang bagaimana? Refleksi saya konsepnya sama dengan hubungan kalian di dunia percintaan. Kalau hubungannya salah kan nggak bisa dipaksain. Jatuhnya kan nggak enak, ya kan? Sama database juga gitu. Kalau hubungannya salah nggak jadi nanti database. Kalian akan mencari informasi apa, keluarnya informasi yang keliru. Padahal secara konsep sistem, informasi yang keliru itu bahaya untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini saya tuliskan most relationships are one to many or many to many. Nah, ini ya kalau ini agak beda lah dengan konsep relationship kalian gitu ya kalau berpacaran. Kalau pacaran kan katanya satu dengan satu, one to one gitu ya. Di dalam konsep database juga ada konsep hubungan satu ke satu, one to one. Ada juga hubungan one to many, ada juga many to many. Satu ke satu, one to one, satu ke banyak, one to many, atau many to many, banyak ke banyak. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, ada contohnya nih. Kita pakai contohnya satu persatu ya. Saya coba menjelaskan lebih detail di sini. Ini contoh hubungan satu ke banyak, one to many relationship. Tanpa membaca yang sebelah kanan itu saya tahu ini one to many. Taunya dari mana? Dari gambarnya. Jadi kalau posisi seperti ini, teman-teman lihat yang warna biru ini, ada cakar ayamnya, ada yang enggak.
Yang ada cakar ayamnya itu many, yang enggak itu one. Nah, gitu caranya. Pak, kalau one to one berarti nggak ada cakar ayamnya. Iya, dua-duanya kosong. Nah, di sini one to many. Bacanya gini, one to many. Contoh one to many adalah hubungan antara pelanggan yang mau melakukan pemesanan, kan gitu. Ya, customer and order. Kenapa disebut one to many? Nah, disinilah cara penentunya. Teman-teman harus bisa menerjemahkan gambar ini, kan gitu ya. Karena kita harus bisa menentukan di situ, ini one to many atau one to one, biar nanti tidak keliru. Oke, kita lihat dulu dari poin yang pertama. A customer can place more than one order with a company. Nih, places relationship. Satu orang pelanggan, kita, saya, kalian semua, kalau pesan barang di suatu toko, boleh lebih dari satu enggak barangnya? Atau boleh lebih dari satu enggak pesanannya? Bukan barangnya, pesanannya ya. Boleh kan? Nah, maka konsepnya hubungan antara customer dengan order atau dalam kurung the places relationship ini, satu orang pelanggan boleh memesan lebih dari satu pesanan di suatu perusahaan. Nah, di sisi yang lain, kebalikannya nih. However, each order is usually associated with a particular customer. Biasanya, satu pesanan, ya, setiap pesanan itu akan dikaitkan dengan satu customer tertentu. Ya, jadi hubungan antara customer ke ordernya itu many, hubungan antara order ke customernya itu one, maka disebutnya one to many. Places relationship ini sifatnya many, order is placed by itu sifatnya one to many. Loh Pak, kalau saya cuma pesan satu kan nggak apa-apa. Ya makanya konsep yang many itu artinya satu atau lebih. Kamu mau pesan satu pun, kalian hanya mau menempatkan satu pesanan aja juga nggak masalah. Tetapi kalau satu order bisa untuk dua customer nggak? Nggak bisa kan? Satu order ya hanya untuk satu customer. Satu order bisa nggak untuk 0 customer atau nggak ada yang pesan? Ya nggak mungkin, kan gitu tuh. Satu order biasanya hanya untuk satu customer. Itu one relationship, maka disebutnya one to many. Semoga bisa dipahami ya ini. Nah, contoh yang lain, ini contoh many to many relationship. Order dan produk sama-sama ada cakar ayamnya. The relationship between orders and products is many to many. An order may be for one or more products, and a product may be included on more than one order. Satu pesanan, an order, contains one or more products. Kalau saya mau pesan barang, saya boleh pesan satu jenis barang nggak? Boleh. Boleh pesan lebih dari satu jenis barang dalam satu pesanan? Boleh. Many. Sisi yang satunya. Jadi kalau relationship itu harus dua sisi ya. Relationship jangan hanya satu sisi. Itu bukan relationship namanya. Itu pemaksaan hubungan itu ya. Dalam database juga gitu. Relationship harus dua sisi bacanya. Produk. Satu produk, satu jenis barang itu bisa masuk dalam satu pesanan enggak? Bisa. Misalnya handphone Xiaomi katakanlah. Satu jenis handphone Xiaomi ini bisa masuk ke satu pesanan, jelas bisa. Xiaomi ini bisa nggak masuk ke lebih dari satu order? Ada 3 pesanan, isinya Xiaomi semua. Bisa, berarti many. A product may be included on more than one order. Suatu produk bisa masuk di lebih dari satu pesanan. Nah, karena sifatnya yang seperti itu,
Maka order dan produk itu hubungannya many to many. Maka di sini memahami hubungan itu penting karena nanti kalau teman-teman bikin relationship, kita nggak bisa langsung tahu ini many atau enggak kalau kita nggak paham dulu hubungannya kan gitu ya. Mau dibawa kemana hubungannya data ini kan gitu ceritanya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar database-nya, konsep database-nya dulu. Nah, nanti masih ada video-video berikutnya, maka tetap di kanal YouTube ini ya. Terima kasih.